بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali padanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, para hadirin, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, sama-sama tadi kita telah menyimak pembacaan surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, masih mengingatkan tentang sholat dan apa faedahnya sholat kepada kita. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, mari sama-sama kita simak kajiannya dari guru kita, Ustadz Dr. Haji Agus Purwanto. Silakan, Ustadz. Fadal. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Senang lihatnya pada sehat semua. Iya. Amin. Iya. Kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 45 dan 46. Ada hal yang menarik ibu-ibu semuanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada dua kata di situ. As-sabru was-shalah. Jadi menurut tafsir dari M. Quraish ini mengatakan bahwa as-sabru dan shalah ini adalah sebuah yang memberikan kekuatan kita dalam hidup. Memberikan kekuatan. Karena dengan as-sabru kita mampu untuk berinteraksi dengan kehidupan. Kalau ibu nggak sabar nih misalnya, ada musibah datang, rumahnya kebakar, nauzubillah ya bu. Kira-kira kalau nggak sabar gimana bu? Wah, udah meraung-raung, Iya. sedih, ngamuk, ya kan? Ngamuk-ngamuk. Sedih, Iya. terus bisa Teriak-teriak bu ya sampai nggak sadar tuh. Iya. Rumah saya kebakar. Iya. Betul. Lari-larian, ya. Tapi kalau di videoan gimana sih? Kalau udah sadar gimana bu ya? Lucu kan gitu. Jadi karena kita sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terima. Betul? Betul bu? Iya. Karena sabar itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan itu saja. Maka as-shalah, salat ini juga yang memberikan juga kita kekuatan. Maka ketika Rasulullah SAW dalam masalah yang besar apapun atau kecil apapun, maka Rasul salatnya yang dikuatkan. Apa bu? Salat. Semuanya salat bu ya? Alhamdulillah. Salat kita. Semua permasalahan di dunia pasti kita punya permasalahan, betul? Kalau kita ada masalah, lapornya kemana bu? Oh, yakin. Yakin. Ada yang update di status gimana bu? Jadi kembalinya kepada Allah. Karena ketika kita ngadu kepada orang nih bu, 80% itu orang nggak bisa jawab. Betul betul. Betul. Iya. Padahal yang 20% itu dia bilang ngatain kita, syukur loh, kan gitu, betul betul. Iya.
Jadi ketika datang masalah, kita kuatkan sholat, kita mengadu kepada Allah. Ketika ada masalah di zuhur, sholat zuhur, kita datang kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Di asarnya, ya Allah, saya ada masalah, berikanlah dan bukakanlah masalah ini. Kan enak kalau gitu, Bu. Betul betul? Iya, kalau kepada manusia, lah, gue juga nggak bisa berikan solusinya, gimana ceritanya, kan gitu. Betul kan, Ustaz? Iya. Jadi kembali kepada Allah. Maka di sini sholat yang bagaimana yang memberikan kita ketenangan. Nah, sudah tenang, Bu, sholatnya? Sudah? Allahu Akbar. Wah, kuncinya tadi di mana nih? Kuncinya kan begitu. Lah iya, Allahu Akbar, handphone di mana? Di handphone kan begitu. Iya. Allahu Akbar. Tadi udah dimatiin belum ya kompornya? Kan gitu. Maka di situ dikatakan Asta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratun itu adalah sesuatu yang berat. Yang berat itu bagi mereka yang diberikan berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diberikan ringan, berarti Allah memberikan kemudahan kepada kita. Iya. Jadi intinya ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, semua akan Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, yang mudah aja sesuatu menjadi berat. Bukan begitu, Ustaz ya? Jadi kembalilah kepada Allah. Aidun ilallah, kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada manusia. Ingin berhasil misalnya, ingin jualannya ini laku, mintanya kemana itu? Yakin kepada Allah. Lah. Ada ke Allah, cuman datangnya lewat orang pinter gitu. Oh, gitu. Boleh nggak gitu tuh satu? Kan orang pinter. Ya. Kembali kepada Allah. Nikmat kalau kita kembali kepada Allah. Allah. Siapa yang memberikan hidup? Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang memberikan solusi kehidupan kita? Allah. Jadi nikmat kepada Allah. Ketika hubungan kita dekat, maka Allah akan memberikan kemudahan. Betul? Betul. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan juga jauh dari kita. Betul? Iya. Maka kembalilah kepada Allah agar kita itu menjadi orang-orang yang terpilih. Kalau menjadi orang-orang yang terpilih, maka Allah juga akan memudahkan semua urusannya. Salat itu memberikan hubungan kita yang harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak salat, seperti apa, Bu? Seperti apa, Bu? Hidupnya berkah apa enggak? Hidupnya berkah apa enggak? Tapi kenapa banyak yang enggak sholat? Kan gitu. Padahal Allah telah memberikan semua dengan gratis. Oksigen gratis, Bu? Gratis. Air gratis? Uang siapa yang beri, Bu? Air gratis. Cuman kalau yang di rumah pakai PAMI, Bu ya. Cuman Allah kasih semua gratis ya airnya. Semua ya, gratis. Kalau Allah sudah berikan Rahman dan Rahimnya, kenapa kita juga tidak berterima kasih kepada Allah? Allahu Akbar. Salat itu adalah rasa kita merefleksikan bahwa kita itu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Enak apa enak? Enak. Salat luar biasa. Pokoknya ketika ada masalah datang kepada Allah dan kita sholat yang benar. Maka kalau ada masalah-masalah itu mungkin Allah ingin memberikan agar kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu, nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jaria dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Saya mau nanya, Ustadz, bagaimana seorang sholat selalu mengeluarkan najis
seperti air kencing gitu. Padahal udah berulang-ulang kali ngambil wudu. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, itu maksudnya gimana sholatnya diterima apa enggak gitu ya? Ya misalnya maaf ya kalau udah usia lanjut kan ya Bu ya, kadang-kala yang namanya ininya apa putranya suka ada yang dol ya Bu ya. Kerannya Ada yang dol. Ketawa aja ya Bu ya. Apalagi pakai pampers. Nah gimana Ustaz? Ya. Di sini Ustaz, mohon maaf ini kan kondisi kesehatan. Mohon maaf, silakan Ustaz Fadil. Ya. Jadi memang kan syaratnya harus suci. Nah, ketika kita dalam kondisi normal harusnya seperti ini. Tapi ketika dia nanti kondisinya tadi kerannya agak sudah dol lah ya. Iya. Jadi kita bersihkan, kemudian kita sholat. Berapa kali syaratnya Ustadz? Misalnya kita udah lagi di tengah nih, keluar ambil wudhu lagi, 2 kali keluar, 3 kali ambil wudhu. Apakah harus setiap gitu kita mulai capek dong nggak kelar-kelar sholatnya Ustadz? Ada ini nggak sih? Ada kemudahan nggak sih rukhsah yang Allah berikan untuk orang seperti itu? Ya sama juga ketika misalnya istihadah gitu ya. Kan udah lewat kan waktunya, tapi ternyata masih ada. Ya kita bersihkan, setelah itu kita sholat. Gitu. Sama dengan tadi, kalau itu sudah kita bersihkan dan ternyata 1-2 kali, dan mungkin ketiga nggak keluar, kita sholat saja. Ya gitu. Karena ya, memang itulah kemudahan yang Allah Allah berikan ya Ustaz ya, kita. gitu Bu. Allah itu mempermudah. Yang penting niatnya, sekali udah, 2 kali udah, kok 3 kali ya udah Bu ya. Nggak usah ambil wudhu lagi, ntar nggak kelar-kelar sholatnya Ibu ya. Ada kemudahan. Balik aja. Ya ada kemudahan. Baik, alhamdulillah. Nih ngomongin soal sholat memang nggak ada habisnya Ustadz. Nah, apalagi bicara soal khusyuk dalam sholat, bukan cuman karena ada kepentingan, tapi karena kita pengen ngerasa deket sama Allah. Pernah ada seorang ulama bilang sama saya begini, sholat itu ibaratnya lagi ngasah channel kita sama Allah, ngasah hubungan kita sama Allah. Orang yang rajin sholat katanya hubungannya lancar. Betul Ustadz. Nah kira-kira Ustadz, gimana nih ngelatihnya supaya bisa khusyuk banget sholatnya ya? Mungkin nggak bisa total tapi latihannya gimana Ustadz, silakan Fadol. Jadi bagaimana kita melatih khusyuk, betul-betul. Ya, jadi ketika kita melatih khusyuk itu, kita pertama alhamdulillah kita siapkan pikiran dan hati kita dalam sholat. Jangan hatinya sholat, pikirannya kemana-mana itu. Kemana betul? Ya, jadi satukanlah pikiran kita dan hati kita untuk sholat. Ketika kita sholat kemudian ingat itu, misalnya kan, ingat tadi tuh dompet di mana tuh kan gitu. Kita kembali lagi, oh iya kita dalam sholat. Jadi kita latih seperti itu. Keluar nanti balik lagi, keluar balik lagi seperti itu. Jadi itu pelatih kita untuk melaksanakan khusyuk. Dan yang ketiga adalah jangan keburu-buru itu. Jadi harus tumaknina. Tumaknina. Iya. Kadang-kala sholat itu pengennya buru-buru ya Bu ya. Ya, aduh biar cepat kelar deh, ya kan. Padahal saya ingat ada Gus Baha pernah dalam salah satu kajiannya pernah ngomong gini, Kiai guruku. Dia bilang, hidup ini kata beliau ibaratkan dalam hidup jangan kita bekerjanya yang utama, tapi jadikan diri kita, tugas kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi hidup ini hanya menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Yang utama adalah waktu sholatnya. Kalau itu udah di otak kita pasti nggak bakal keburu-buru. Betul nggak Bu? Betul. Iya betul gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya luar biasa ini. Ngomongin sholat nggak pernah ada habisnya. Kenapa? Karena kita terus latihan setiap hari untuk bisa tetap terhubung sama Allah. Kalau sholatnya udah bener, mau ngelakuin maksiat aja ngerem. Betul ya Bu ya? Ya, kalau sholat lagi bener mau maksiat, enggak deh. Tapi kalau sholatnya nggak bener, pasti bablas itu Bu. Ya, kayak tadi apa? Dole. Allah. Baik, kita akan lanjut lagi bahasannya. Terima kasih banyak Pak Agus Purwanto, Pak Ustadzku, guruku, Ibu terima kasih. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Tahirul qalbi nakiyun dakirul lillah Al-Mustafa Sawfi Salla alaihi Allah Akhlaquhu wa sifatuhu Subhana man syawah Huwa kudrati wa habibi
ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا